Halo kawan YouTube, kembali lagi di AI Project. Di pagi hari ini saya berada di sebuah MPV dari Toyota, MPV sejuta umat ya. Hampir sebagian orang berada ini dalam artian middle up ya, itu memiliki mobil ini. Jadi mobil ini Toyota Kijang Innova, tipe tertinggi, tipe V, bensin, dan yang luxury. Kalau luxury pada tahun itu, ini tahun 2013 ya, tahun itu captain seat ya. Jadi jok yang tengah, jok baris kedua itu captain seat, jadi pisah ya. Ya plus minus ya, ada sebuah pilihan yang ada lebihnya dan ada yang harus dikorbanin. Ya, itu bangku belakangnya. Ini semuanya masih full ori dan rapih dalamnya. Tahun 2013, odometer jalan 158.000. Dan ada perbedaan memang ya dari segi interior tipe V dan tipe bawahnya. Untuk yang tipe tertinggi, tipe V ini dari segi speedometer itu sudah Optitron ya, jadi bentuknya seperti ini, cakep, jadi gak monoton ya. Dan ada penunjuk gigi maticnya ya. Jadi PRND 32L itu ada semua di speedometer. Kalau yang tipe G itu nggak ada. Jadi lihatnya tuh di sini. Kalau yang tipe G, kalau yang tipe V sudah tertera di speedometer, jadi lebih gampang kontrolnya. Dan bentuknya speedometer juga lebih cakep ya, lebih berwarna gitu ya, nggak monoton yang seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, teman-teman lihat. Dan dari setirnya itu ada wood panelnya di bagian atas, dan steering switch ya. Steering switch ini untuk audio mode, dan ini untuk display MID ya. MID-nya kecil di sini ya, cuman ya lumayan basic untuk informasi yang ditampilkan di situ. Average bahan bakar. Ini konsumsi bahan bakar real time, average kecepatan, kemudian ini waktu kita menyalakan mesin itu totalnya itu sudah berapa jam. Ini bisa di reset ya, resetnya sini. Nah, 00 ya. Range bahan bakar, kompas arah kita kemana, depannya itu SW, Southwest ya, Southwest SW. Dan temperatur luar. Di sini terteranya average bahan bakar untuk perkotaan sih 19 ya. Di sini 9,0 km per liter. Jadi kalau saya rasa mobil ini memang nggak terlalu irit juga, tapi juga nggak terlalu boros ya. Cukup lah untuk mobil segede ini, 2000 cc, tenaganya 130-an HP, dan nyaman ya. Yang jelas mobil ini nyaman. Kalau bisa saya bilang mobil ini lebih nyaman dari diesel ya. Kenapa? Karena nggak ada getaran-getaran sama sekali ya. Mobil ini senyap, lebih senyap dari yang varian diesel, karena ya itu tadi, getaran-getaran di mesin bensin itu lebih minim, dan suaranya juga lebih minim dibanding dengan diesel. Kalau pilih kenyamanan tapi mungkin teman-teman nggak butuh untuk torsi yang besar dan performa yang oke, mungkin ambil yang bensin ya. Di samping itu harganya juga jauh lebih terjangkau ya. Untuk
lansiran 2013 ya, Innova bensin itu. Ini yang sebelum barong ya, jadi masih grill kecil. Itu harganya di bawah 200 ya, di bawah 200 jauh. Itu yang untuk varian bensinnya. Sedangkan yang varian diesel itu di atas 200 ya, 230 bahkan lebih, bisa lebih mahal ya, tergantung kondisi ya. Memang selisihnya bisa lebih dari 50 bahkan 80 juta ya antara varian bensin dan diesel. Ya itu memang preferensi masing-masing. Tapi kalau saya sih, kalau menurut saya, untuk ngejar kenyamanan bawa keluarga ya, bawa penumpang keluarga di mobil ini, itu saya pilih yang bensin. Ya ciri khas Innova itu kaki-kakinya juga badak ya, nggak jarang sekali rusak dan bunyi-bunyi. Saya juga heran, saya belum pernah naik Innova Reborn yang kakinya itu nggak karuan ya. Ini kilometer segini kakinya sudah masih senyap, nggak ada bunyi sama sekali ya. Jadi setir itu rack steer juga kalau digoyang-goyangin gitu nggak ada spelang sama sekali, nggak ada gap, nggak ada bunyi. Mantap memang si Innova ini, mobil tempur ya, mobil tempur sejati. nggak rusak-rusak lah ya. Tentunya dibalik nggak rusak-rusak itu juga makainya itu nggak asal, dan perawatannya juga oke ya, perawatan standar. Sudah ada airbag dua buah ya, dari sisi penumpang depan kiri dan sisi driver. Dan untuk 2013 yang belum barong, yang masih grill kecil, itu sayangnya untuk spion masih belum retract ya. Tapi untuk apa itu namanya, tatakan spionnya itu sudah sewarna sama body, jadi lebih elegan gitu ya. Sudah ada sein spion dan itu lebih ramping ya dibanding tipe yang G. Tipe yang G itu kayak tebel banget gitu ya framenya, spionnya. Walaupun secara ukuran kacanya itu ya memang sama, cuman tebelnya itu lebih gede yang tipe G. Ini lebih slim rasanya. Dan untuk dashboard memang dashboardnya kayak gini ya, nggak begitu yang gimana-gimana, bentuknya biasa aja. Tapi paling nggak dashboard ini nggak pernah ada keluhan bunyi-bunyi ya, rattling itu nggak ada. Rattling dari dashboard yang bunyi kretek-kretek atau keret-keret atau kiat-kiat atau apa yang mungkin ada di kendaraan-kendaraan lain, bahkan kendaraan yang baru sekarang itu, yang Innova ini dashboardnya walaupun standar semua dan bahannya itu plastik keras, tapi nggak pernah ada komplain. Solid, bahannya solid dan rapat ya. Saya belum pernah menemukan dashboard Innova yang generasi lama ini ya, dari tahun 2005 sampai yang 2015 sebelum Reborn itu dashboardnya bunyi-bunyi itu nggak pernah. Untuk kompartemen penyimpanan cukup banyak ya, di atas sebelah kiri ini juga sudah ada laci, bawah ada ini tempat penyimpanan terbuka, cup holder sudah 2 di tengah sini, belum di side door pocketnya ini juga ada cup holder dan sedikit untuk menyimpan barang. Tengah ini juga gede banget,
nyimpannya bisa nyimpan aqua tanggung itu mungkin 3 atau 4 ya, bisa ya, yang 600 mili. Ini ada tempat uang atau koin ya kalau sekarang. Kalau dulu ini asbak. Ada sensor parkir standarnya, sensor parkir belakang dan sensor corner sensor ya, 4 titik, dari depan 2, belakang 2. AC jangan ditanya, kalau Toyota apalagi Nova itu AC-nya dingin banget. Untuk tenaga ya kalau menurut saya nggak kurang sih ya, cukup lah, sangat cukup untuk pemakaian sehari-hari yang kita nggak berkendara ugal atau sat-sat gitu ya. Pengendara santai itu lebih dari cukup di seluruh perjalanan ya. Teman-teman mau jalan via tol atau jalan biasa antar kota, mobil ini juga bisa kenceng 180, itu sanggup ya, bahkan lebih. Saya pernah nyentuh di 195 km per jam, tergantung kondisi mesin ya, dan kondisi yang lain, faktor yang lain banyak. Nah, di sini sudah ada tempat kacamata dan lampu ya. Kalau yang tipe G itu nggak ada. Mobil ini dijual ya, dijual di bawah pasar mobil ini karena ada beberapa kelemahan dan kelebihan ya tentunya ya. Tapi nggak ada bekas tabrakan parah, itu nggak ada. Mobil ini aman, mesin aman, transmisi aman, bodi mungkin di bagian bodi luar ya, itu catnya agak kusem, tapi kalau dilihat secara keseluruhan itu masih oke kok, masih kinclongnya dapat tapi kurang gitu ya. Nanti akan saya bedah lebih dalam di video yang selanjutnya ya, karena ini video untuk POV driving aja dan driving impression. Nantikan video lengkapnya mobil ini, Innova tipe V bensin matic luxury tahun 2013. Head unit standar, sudah touchscreen ya dan USB, cuman belum Bluetooth. Sudah DVD juga, sudah ada rear defogger untuk Innova tipe V, dan antenanya itu bukan di sini ya, bukan di depan sini yang pakai apa antena jadul, tapi sudah di print ya, printed antena ada di kaca belakang kanan, kaca belakang kanan sana ya, itu ada garis-garisnya antenanya. Wood panel semua door trimnya, dan tengah ini ada sedikit aksen wood panel yang menambah kesan elegan ya di mobil ini tipe V. Sudah ada tweeter, dan untuk speakernya sendiri sih standar ya, nggak terlalu yang gimana suaranya. Untuk matic aman sekali ya, mobil ini jarang sekali ada keluhan matic trouble.
Secara keseluruhan mobil ini masih sangat enak dipakai jalan bareng keluarga ataupun perkotaan gitu ya. Enak, mobil ini nyaman, suspensi cukup ya, nggak keras tapi nggak empuk juga kayak Ribbon. Ribbon itu menurut saya suspensinya sangat lembut ya, makanya untuk kecepatan tinggi apalagi menikung dan ada sedikit bumpy itu limbungnya kerasa banget di Innova Ribbon. Sedangkan di Innova ini masih lebih rigid ya suspensinya. Konsumsi BBM 19 itu masih masuk akal lah ya, nggak terlalu boros juga. Sudah Euro 2 sebelum 2008 itu belum Euro ya, jadi masih sedikit lebih boros daripada ini. Jadi konsumsi BBM nya kira-kira 1,8 ya kira-kira ya. Tapi ini sudah diimprove banyak di sektor knalpot, dari diameter knalpot, katalis konverternya dan lain-lain itu ada perubahan, tapi basis mesinnya masih sama. Oke, mobil ini dijual ya teman-teman, plat B 1 digit ya, jadi nomornya cantik, cuman pajaknya telat bulan 2 2024. Jualnya jauh di bawah pasar, saya jual 155 juta. Itu masih nego ya. Silakan kalau misalnya berminat apa nanti bisa kontak di deskripsi, dan video lengkapnya mobil ini akan saya posting nanti ya. Saya review. Oke kawan YouTube, sekian dulu video POV driving singkat dari Innova bensin V-Matic tahun 2013. Bye bye kawan YouTube, terima kasih telah menonton dan ikuti channel Live Project. Bye bye.